Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Insya Allah kita semua pun termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Maka kita ekspresikan syukur kita dengan melafazkan kalimat thayyibah. Kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat dalam timbangan, bahkan akan mengantarkan diri kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, ini yang tak terduga, Masya Allah. Ternyata ada kajian Ba'da Maghrib di Masjid Asyifaul Hayat. Terima kasih Pak Ence Mai Komandan atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, rasanya elok kalau temanya hari ini menatap langit harapan 2026. Kira-kira langit 2026 cerah atau buram ya? Semoga cerah ya. Jadi ini adalah tentang muhasabah hati, optimis dan tekad memperbaiki diri demi meraih hidup yang diberkahi serta mengharap ridho ilahi. Amin. Nah, kan begitu. 2025 sudah kita lalui, pasti sejumlah catatan sudah kita torehkan. Tak ada yang sempurna, yang namanya manusia pasti ada khilaf, ada salah, tapi juga ada kebaikan. Maka kalau kita jujur ditanya, kira-kira 2025 lebih banyak pahalanya atau lebih banyak dosanya ya? Semoga lebih banyak pahalanya. Mudah-mudahan banyak pahalanya. Mudah-mudahan lebih banyak pahalanya ya. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, supaya situasi lebih nyaman gitu, saya mau kasih syair dulu ya. Belum. Awal tahun saatnya perbaikan. Tinggalkan dosa dan kemaksiatan. Tingkatkan diri dalam ketaatan agar hidup penuh keberkahan. Amin. Menatap langit penuh harapan. Tekad dan doa kita satukan. Langkah dan hati kita mantapkan menuju ridho Allah dan ampunan. Jangan menyerah dalam ujian. Sabar dan syukur jadi pegangan. Iman dan takwa kita kuatkan agar selamat dari kehancuran. Amin. Mari song-song masa depan dengan ikhtiar dan perjuangan. Jangan biarkan diri tercampakkan oleh fitnah dunia yang melalaikan. Billahi taufik wal hidayah. Belum ya? Ini syairnya langsung ditutup. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu kan ada 100 di bawah ya Pak. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah.
kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah kita berjumpa, karena ukhuwah jangan berpisah. Mari kita kuatkan doa agar kita dimasukkan ke dalam ahlul jannah. Amin. Nah, jamaah sekalian, kita mesti jujur berkata, sejumlah catatan walau sudah kita torehkan pasti banyak kekurangan. Itulah yang namanya manusia. Maka ketika terjadi musibah, hendak kemana kita pergi kalau tidak bertobat kepada Allah? Maka menatap langit 2026 yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak bertobat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Mudah kita mengingatnya, angka 2 saja. Surat 2 ayat 222. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Allah berfirman di Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 70. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi taubat itu keren. Kata Pak Yance ada syairnya itu tentang taubat. Syairnya begini ya, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekaranglah waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Emang tahu kapan kiamat? Kelamaan. Yang paling dekat itu sekarat. Saya melihat wajah-wajah ahli taubat semua di sini. Amin. Dan kelihatannya STW semua ini. Kepala 5 ke atas. Anak mudanya kemana ya? Oh. Baik. Jadi kita banyak bertobat ya Pak ya. Kemarin kan ketika musibah terjadi kita ditegur sebenarnya itu. Kata Ustaz Abdul Somad, mestinya kalau turun hujan itu air yang turun, tapi yang turun kayu gelondongan. Jadi kalau nggak tobat bagaimana? Maka kita ditegur kan? Banyak hal yang terjadi itu karena ulah kita sendiri. Allah negur tuh di Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah apapun yang terjadi kecuali karena ulah tangan manusia sendiri. Namun Allah banyak memberikan maaf kepada kita. Coba bayangkan jika Allah tidak sayang kepada kita saat kita melakukan perbuatan dosa, langsung dihukum, selesai sudah hidup kita ini. Padahal kita banyak dosa, tapi Allah masih kasih kesempatan. Oleh karena itu kalau tidak bertobat, kata Bang Haji kan begitu. Saya mau luaskan sedikit deh tentang perbuatan dosa ini. Yang hari ini fitnahnya luar biasa, yaitu urusan berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga. Penyakitnya cuma 3 huruf yang paling banyak tuh Pak. Bagi laki-laki 3 huruf, bagi perempuan 3 huruf juga. Bagi laki-laki 3 hurufnya WIL. Benar ya? Itu yang terjadi paling berat itu. Sementara bagi wanita 3 hurufnya PIL, pria idaman lain. Jadi karir yang menanjak pesat ke atas itu runtuh dalam sesaat karena perkara itu.
Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak terjerumus dengan 3 huruf itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat mah suami soleh semua di sini. Amin. Kalaku. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama. Jadi menatap bekal langit harapan 2026 itu dengan bertobat. Yang kedua, mesti kita miliki pondasi yang kuat, iman dan takwa. Iman pembuktian dengan takwanya. Maka Allah memberikan solusi bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa. Ayatnya kita hafal tuh. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar, bahkan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Kalau bahasa saya, orang takwa itu hidupnya tidak akan sempit. Walaupun orang mengatakan kondisinya sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Kenapa? Karena Allah beri pertolongan. Kita masing-masing punya pengalaman tuh dalam keadaan susah gitu ya, jadi mudah. Dan pertolongan itu datang di saat genting. Kita sudah pusing 7 keliling, tapi tidak sampai terbanting, apalagi terpelanting. Karena ada zat yang maha penting, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya takwa. Dalam sebuah negeri, Allah juga menjanjikan akan turun keberkahan ketika penduduknya beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat di nomor 96. Saya melihat di sini wajah-wajah takwa semua ini. Amin. Amin. Baik, ini ringkasnya. Kemudian yang ketiga, mungkin tantangan 2026 lebih berat kali ya Pak ya. Nanti kalau sudah pertalit jadi 8.000 baru ringan kali ya. Pertalit 8.000 terus pertama 10.000, mungkin lebih ringan kali ya. Mungkin nggak kira-kira ya? Insya Allah ya. Tapi apapun dalam hidup ini, kita mesti bersiap dengan sikap tawakal dan optimis. Kalau nggak tawakal, nggak optimis, bagaimana kita hendak melangkah? Namun prosesnya itu untuk sampai ke tingkat tawakal, jangan lupa Quran surat 3 Ali Imran ayatnya ada di nomor 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berkat rahmat Allah ya Muhammad, engkau berlaku lemah lembut, kemudian memaafkan, selanjutnya memintakan ampunan, kemudian bermusyawarah dalam segala hal. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi untuk sampai ke tingkat tawakal itu pertama melembutkan hati. Sebab kalau kita keras, orang akan lari menjauh. Ini dulu lalui, lembutkan hati, jangan keras kepada orang. Orang akan lari menjauh. 2, memaafkan kesalahan orang. Ini kira-kira nih memaafkan orang yang menzolimi kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Berat. Pilihannya susah. Nggak bisa naik ke tingkat tawakal nanti. Sebab itu mesti dilalui dulu, memaafkan kesalahan orang.
Saya lihat di sini mah wajah-wajah pemaaf semua ini. Iya. Insya Allah. Saya tahu rahasianya memaafkan. Karena orang yang suka memaafkan tuh pecinta kopi. Yang suka minum kopi, saya yakin dia pemaaf orangnya. Sebab itu ada syairnya, Pak. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Sambung terus silaturahmi, panjang umur, luas rezeki. Pertanyaannya, mana kopinya? Dingin. Itu mah intermezzo, masih dipikirin itu. Gak usah dipikirin, disiapin aja. Enggak. Setelah memaafkan, mendoakan. Orang jahat kepada kita, orang menyakiti kita, bukan kita balas, kita doakan. Gimana nih mendoakan? Mudah? Iya. Kan ada doanya. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi mendoakan itu baik buat kita juga, kembali untuk kita. Tak usah kita balas. Kalau masih menyimpan dendam juga, ingat syair berikut ini. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Kalau sudah memaafkan kan mendoakan nanti, Masya Allah. Setelah itu bermusyawarah, barulah sampai pada tingkat ikhtiar bertawakal. Jadi jangan mimpi pengen tawakal kepada Allah tapi masih menyimpan dendam, hati masih keras, tidak memaafkan. Wah, nggak bisa kita sampai tingkat tawakal. Padahal asbab bertawakal itu Allah akan berikan rizki. Dalam hadis Tirmidzi itu, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, insya Allah akan memberi rizki. Seorang sahabat Umar bin Khattab mengatakan kalimat hikmah beliau, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu tayru taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Itu artinya kalau mau ikhtiar ada hasilnya. Jadi menghadapi fitnah 2026 ujian itu hendaklah tawakal dan optimis. Baik, yang keempat, mesti kita memiliki ilmu. Kalau nggak punya ilmu bagaimana hendak melangkah? Hidup penuh keraguan. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja kalau tak punya kita gampang menghadapi kenyataan ini. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha untuk terus menambah ilmu, baik ilmu duniawi apalagi ilmu ukhrawi. Bekal untuk melangkah dengan benar adalah dengan ilmu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia tentang urusan agama. Kalau ingin naik derajat, Allah berfirman di Quran surat 58 ayat 11, yaitu beriman dan berilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi teruslah kita semangat menuntut ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah ini kita sedang jihad saat ini. Nunggu waktu sampai isya ini sedang jihad ini. Wah, luar biasa. Sungguh nikmat di malam hari ini kita jumpa karena Allah. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini nomor yang keempat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Saya menutup nomor yang keempat dengan pesan Al-Quran. Hati-hati jangan sampai kita ibadah tak pakai ilmu.
hanya ngikuti selera kita. Alhamdulillah kita banyak punya guru, referensinya banyak. Jadi kalau kita ragu, tanya kepada ahlinya. Ingat pesan Al-Quran yang satu ini, yaitu surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapapun wajib untuk terus memperdalam ilmu. Nomor yang kelima, setelah kita punya ilmu, tentu kita mesti praktekkan dalam ibadahnya. Bagaimana? Istiqomah dalam ibadah. Ini istiqomah ini mudah diucapkan. Istiqomah mudah diucapkan, dijalankan. wajib ditunaikan. Iyalah. Ada salah satu hadis Nabi yang luar biasa. Hadis ini menarik sekali. Pendek hadisnya tapi dalam maknanya. Sebenarnya itu kemudahan buat kita. Istaqimu walan tuhsu. Artinya adalah istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung semua amal. Coba bayangkan kalau kita mesti ngikut 100% seperti yang diamalkan Nabi, mampu nggak kita? Tidak kan? Maka Allah kasih kesempatan pada kita, walaupun sedikit tapi continue. Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Rasulullah tahajudnya 8 rakaat, witir 3, suratnya kita kalau nggak mampu 8 rakaat paling tidak paling tidak 2 rakaat lah. Jangan sampai lewat tahajudnya, jangan sampai lewat. Pastikan tiap malam tahajud, karena itu calon ahli surga. Bukan kata Ustaz Anwar, kata Rasulullah itu. Wassallu billaili wan nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau ketika orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis Tirmidzi, sahih itu. Jadi paling tidak tahajudnya 2 rakaat. paling tidak itu. Ini kelihatan wajah-wajah 2 rakaat nih. Kalau nggak lupa, kalau nggak ketiduran. Mohon maaf jangan tersinggung ya. Ini intermezzo sebenarnya. Tapi katakan sejujurnya, sudah menikmati belum tahajud itu? Kalau sudah nikmat, berarti kita butuh, bukan lagi kita menunaikan sunnah, tapi kebutuhan. Itulah nikmatnya kalau sudah sampai tingkat butuh. Itu baru bicara tentang tahajud. Gimana duha? Nabi duhanya berapa rakaat? Ya, yang paling ideal itu 8 rakaat. Iya. Kita 2. Semua serba 2. padahal 2 rakaat itu baru sedekah untuk tubuh kita. 2 rakaat mintanya mercy. Ustadz Fulan bin Fulan, bahkan dia tidak sholat duha, tapi urusannya lancar. Dia punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya Fulan bin Fulan tidak duha Ustadz, tapi dia punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya sehat. Semua 4. Yang bilang 4 ada pertanyaan, emang masih kuat? Yang bilang 4 emang masih kuat? Oh yakin ya? Bukan main. Allah. Nah itu banyak kalau kita kupas tuh istiqomahnya Nabi.
kita nggak usah banyak-banyak, yang penting continue, komitmen, resisten, tahan uji, jangan sampai lewat. Minimal itu harus ada kita. Berarti kita ingin dekat kepada Allah. Karena inti dari istiqomah agar kita semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau sudah dekat, Nabi kasih surat cinta tuh. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Masya Allah, dicintai Allah apa tak lezat gitu. Dan cinta Allah itu yang luar biasa ketika kita menghembuskan nafas terakhir saat roh dicabut itu. Apa ayatnya? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob Tuhan kami kemudian meneguhkan pendiriannya saat sakratul maut, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, telah dipersiapkan untukmu surga yang dijanjikan. Amin. Jadi kita mesti istiqomah, Pak. Dan kita lihat orang-orang soleh itu ketika dicabut nyawanya, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Istiqomah apa, Pak? Teguh pendirian. Yang mana tuh, Pak? Dulu ada yang bilang, Pak, istiqomah istri 3 dikontrakin rumah. Dulu, sekarang tidak lagi itu. Sekarang dibeliin rumah 3. Masya Allah. Jadi istiqomah mahal tuh, Pak ya. Sedekah itu biar dikit, asal continue nggak apa-apa, Pak. Kalau segan 10.000 kasihlah 20.000. Kalau segan 20.000 kasihlah 50.000. Segan 50.000 kasihlah. Nah, itu maksudnya walaupun sedikit terus kita lakukan. Continue, komitmen, resisten. Kemudian yang keenam, menatap zaman yang makin berat kata orang itu, semangat fastabiqul khairat. Harus semangat kita fastabiqul khairat. Harus. Apa sih fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaingnya dalam kebaikan, memperbanyak amal individual dan amal sosial. Ada satu ayat Allah kalau kita renungkan, ini luar biasa. Allah negur kita sekaligus sebenarnya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan dengan anugerah Allah yang diberikan kepadamu, gunakan untuk bekal negeri akhirat. Berbuat baiklah karena Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Jangan merusak karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Nah itu dia. Jadi itu berkebaikan saja. Kira-kira ada syairnya nggak, Pak? Ada. Mana tuh syairnya, Pak? Baca. Oh. Siap. Oh gitu. Nggak ada di lepas, ada di kepala saya, Pak. Ini cuma untuk menegakkan HP saya ya, Pak. Ini saya rekam loh ini. Syairnya begini. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Kira-kira prakteknya gimana, Pak? Insya Allah ya. Insya Allah. Kita ringkas sesuai waktu kita karena masih 4 poin lagi harus kita cukupkan waktunya. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak doa. Doa kan senjata orang beriman. Doa itu kan kita menghamba kepada Allah karena kita makhluk yang dhaif, tak punya kemampuan. Maka doa sebagai kekuatan spiritual kita. Yakin doa kita dikabulkan Allah? Yakinlah. Bahkan yang luar biasa, seolah-olah kita tidak minta, tapi datang tuh. Itu cara Allah mengganti dengan yang lebih baik. Mintanya sepeda, dikasihnya motor.
Alhamdulillah. Minta motor dikasih mobil. Minta mobil dikasih Pesawat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita jadikan doa itu sebagai senjata. Sebab Allah memberikan ancaman kalau kita berdoa bukan kepada Allah, nanti bisa masuk neraka jahanam. Itu orang yang dalam keadaan terpaksa katanya datang ke tempat yang salah. Padahal ada ancamannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, yaitu tidak minta kepadaku kata Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Ghafir surat 40 ayat 60. Hati-hati loh kita minta kepada Allah, yakin. Nah, cara Allah mengabulkan doa bukan sesuai selera kita, tapi kita ketuk pintu langit Allah terus. Yakin kalau doa kita baik Allah kabulkan. Memang tidak semuanya di dunia. Ada saatnya nanti menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat, yaitu surganya Allah kan. Nah itu dia. Maka jangan ragu. Kita berusaha untuk melepaskan penghalang-penghalang dari terkabulnya doa. Satu, yang dimakan haruslah yang halal, jangan yang haram. Yang diminum harus yang halal, jangan yang haram. Yang dipakai yang halal, bukan yang haram. Begitulah seterusnya. Dan harus kita yakini Allah mengganti dengan yang lebih baik. Termasuk diantaranya dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tak mampu memikulnya. Itulah cara Allah mengabulkan doa. Mohon ketuk pintu langit Allah. Pintu langit Allah ada berapa Pak yang kita ketahui, sehingga terbuka doa kita dikabulkan? Setidaknya 3. 1, sepertiga malam akhir istighfar, kita berdoa pada Allah. Yang minta ampunan dosa diampuni, yang punya masalah Allah beri solusi, yang punya permohonan Allah kabulkan doanya. Itu pintu langit yang pertama dibuka sepertiga malam akhir. Yang kedua, ketika turun hujan, itu terbuka pintu langit, terbuka kesempatan untuk diterima doa kita, mustajabah itu. Dan yang ketiga, di antara azan dan iqamah, itu kesempatan kita berdoa kepada Allah. Lakukan istiqomah, maka Allah menjawab doa kita, insya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada di antara hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka penuhi kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk kebenaran. Jadi terus kita penuhi kewajiban kita kepada Allah, husnudzan pada Allah, baik sangka kepada Allah. Ini nomor yang ke-7. Yang ke-8, bersyukur atas segala nikmat. Kita tak mampu menghitung nikmat Allah. Agar kita bersyukur, banyak lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke atas terus nanti kesandung. Nah, itu yang paling gampang. Jadi makin banyak kita lihat ke bawah, makin bersyukur kita. Ustadz, apa harus ke bawah terus? Tidak pula. Ke atas boleh. Tentang ketaatan, kesolehan, kedermawanan, kebaikan hati seseorang, tawadhu, lihat ke atas agar kita bisa mencontoh dia. Tapi kalau urusan terkait dengan ujian dalam hidup ini, lihat ke bawah. Ternyata kita bukan orang yang paling susah. Ada orang yang kehidupannya lebih berat dibandingkan kita. Oleh karena itu, bersyukur kita dalam segala keadaan. Allah menjanjikan tambahan nikmat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi Allah juga kasih warning, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar.
Jadi kalau engkau ingin hitung nikmat Allah, enggak bisa engkau menghitungnya. Tapi manusia banyak yang zalim mengingkari nikmat Allah. Hati-hati, bersyukur itu dibuktikan, bersabar itu harus dipertahankan. Kita ringkas yang ke-9, yaitu sabar dan kuat menghadapi ujian. Sebab kalau syukur nggak dikuatkan dengan sabar, nggak selesai. Padahal asbab sabar itulah Allah berikan reward. Rewardnya adalah pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Sayangnya kita masih sering bilang, sorry bro, sabar itu ada batasnya. bahkan lebih ekstrim lagi. Sorry bro, kesabaranku. Ayatnya nggak begitu tuh. Sabar luas tanpa batas. Ingat saja, bahagianya ahli sabar bukan cuma balasan di dunia, tapi sampai ke surga. Jadi kalau kita kurang sabar apa? Ingat ayat yang satu ini ya. Quran suratnya 13. Surat 13 ayatnya 23 24. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah kesudahannya, yaitu nikmat yang tak bertepi, engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita semua ahli surga, amin. Kita dan istri kita ahli surga, amin. Anak kita keturunannya semua ahli surga, amin. Bersama orang-orang soleh. Itu kata Allah. Maka Pak, saya titip pesan nih, nanti pulang taklim katakan kepada istri ya. Apa Pak? Oh. Jadi benar Pak, bisa sehidup sesurga kita dengan orang-orang soleh. Tapi kalau sama istri sairnya sedikit berubahlah. Ya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekadar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Sehidup sesurga, jangan sehidup semati. Emang mau istri mati ikut mati? Nah, takdirnya belum tentu sama, betul nggak? Saya ulangi ya sairnya ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekadar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Bilang gitu Pak sama istri. Nggak apal kayaknya ntar pulang. Kalau antum bilang gitu sama istri, dia akan mengatakan kalimat yang indah pula. Apa yang dia katakan? Pagi yang cerah, malamnya indah. Hati bahagia tak pernah resah. Senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, tidak masalah. Mungkin gak istri kita bilang gitu Pak? Masya Allah. Nah, di bab ini izinkan saya menyampaikan kalimat hikmah. Setuju ya Pak? Kalimat hikmahnya pendek, paling 1,5 menit aja. Wahai para suami, bersabarlah membimbing istrimu. Wahai para istri, bersabarlah melayani suamimu. Wahai suami dan istri, bersabarlah mendidik putra-putrimu. Wahai putra-putri, bersabarlah berbakti pada orang tuamu. Wahai para ustadz, bersabarlah menyampaikan nasihat kepada jamaahmu. Wahai para
Jamaah, bersabarlah menerima petuah ustadzmu. Iya. Karena prakteknya sabar itu harus dibuktikan, dipertahankan. Mahal sabar itu. Karena kurang sabar bubar hidupnya. Ini saya lihat wajah-wajah sabar semua ini. Di masjid, tahu di rumah sabar nggak ya? Tapi katanya paling sabar itu Pak Yance, katanya paling sabar. Iya. Nggak pernah marah dia kan? Masya Allah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Terakhir, waktu yang tersisa ini adalah nomor yang ke-10, yaitu niat yang ikhlas. Menjalani hidup ini kalau kita tak ikhlas, nggak bernilai. Semua langkah dan cita-cita kita harus landasannya lillahi ta'ala. Hari ini kita bertemu juga harus lillahi ta'ala nih Pak. Ada syairnya nggak kira-kira? Ada. Siap. Syairnya begini Pak. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Iya, amal kita kalau bukan karena Allah sia-sia, terbang bagaikan debu. Dan itu sering terjadi. Ikhlas kita tidak terjaga setelah beramal. Sebelum beramal lillahi ta'ala, ketika beramal lillahi ta'ala, tapi setelah itu hilang ikhlasnya. Sebab amalnya dikaitkan dengan kekecewaan. Apa sebab? Yang ditolong menikam dari belakang. Kamu tak tahu diri, sudah kutolong, begini yang kau lakukan. Dasar. Ya kan? Nah, ini yang sering terjadi. Maka lupakanlah kebaikan kita kepada orang yang pernah kita tolong. Sebab Allah pasti menolong kita. Kita tidak mengharapkan dari orang lain, tapi kepada Allah. Jadi menerjemahkan ikhlas itu yang kuat adalah lupakan pandangan manusia, terikat pada pandangan Allah. Itu dia. Prakteknya ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah? Mudah. Ini wajah-wajah ikhlas semua ini Mas. Masya Allah. Sebab kalau nggak ikhlas kasihan kita Pak, habis amal kita. Betul nggak? Yang paling sering gagal itu setelah beramal, terutama mengungkit-ungkit kebaikan kita gitu. Hutang budi. Ada ubi, ada talas. Hutang budi harus dibalas. Jangan maksa untuk dibalas. Nah itu. Ya Allah, ikhlas itu cerita yang luar biasa. Maka ujiannya dua hal harus kita perhatikan. Satu, dipuji, jangan melambung tinggi. Dipuji, alhamdulillah. Dicela, alhamdulillah ala kulli hal. Dicela jangan kecewa. Nanti amal kita habis pahalanya. Wah, luar biasa ikhlas itu ya. Sehingga diabadikan di Quran. Ini rahasia. Tolong sampaikan kepada yang lainnya. Ini rahasia, tolong sampaikan kepada yang lainnya. Setan kalahnya cuma sama orang ikhlas. Bukan kata Ustadz, itu kata Allah di Al-Quran. Dan itu pengakuan iblis kepada Allah. Mana ayatnya? Quran surat 15 Al-Hijr, ayatnya ada di nomor 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau terpilih. Padahal Pak, jaga ikhlas itu Pak perlu perjuangan dan pengorbanan. Iya, pas ya. Kita bikin pas saja waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan
untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, mari kita menatap langit harapan dengan optimis dan tawakal. Tahun telah berganti, saatnya berbenah diri, melangkah dengan iman. Mari kita raih ridho ilahi. Sampai jumpa dengan saya Anwar Zuhri. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kita bisa komunikasi lain waktu dan kesempatan lain hari nanti. Jangan lupa kapan-kapan teleponlah, ayo Ustadz makan nasi kebuli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.